Dahulu kala, di tanah Parahyangan yang subur dan indah, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal di sebuah pondok kecil di tengah hutan bersama seekor anjing setia bernama Tumang. Tapi Tumang bukan anjing biasa. Ia sebenarnya adalah jelmaan dewa dan ayah dari anak Dayang Sumbi. Suatu hari, saat sedang menenun, Dayang Sumbi kehilangan alat tenunnya yang terjatuh ke bawah. Ia merasa sangat kesal. Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, akan kujadikan saudara, kalau laki-laki, akan kujadikan suamiku. Tiba-tiba, Tumang si anjing datang membawa alat tenun tersebut. Karena sudah terlanjur bersumpah, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Ia sering berburu di hutan bersama Tumang, yang tak pernah ia ketahui adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu rusa untuk makan malam. Sangkuriang berangkat dengan semangat, ditemani Tumang. Namun, sepanjang hari ia tidak menemukan rusa. Karena takut pulang dengan tangan kosong, ia membuat keputusan yang mengerikan. Karena putus asa, Sangkuriang memanah Tumang, anjing kesayangannya, lalu membawanya pulang untuk dimasak. Sangkuriang, mana Tumang? Mengapa ia tidak bersamamu? Ibu, aku tidak menemukan rusa. Jadi aku bawa Tumang saja untuk dimakan. Mendengar itu, Dayang Sumbi sangat marah dan sedih. Ia tak menyangka anaknya tega membunuh ayahnya sendiri. Dengan penuh amarah, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga terluka. Sangkuriang pun lari dari rumah, meninggalkan ibunya. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda tampan yang gagah berani. Ia mengembara ke banyak tempat. Suatu hari, ia kembali ke tempat asalnya. Tanpa sadar, ia kembali ke rumah ibunya. Di sana, ia bertemu seorang wanita cantik jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi, yang tetap muda berkat anugerah para dewa. Keduanya tidak saling mengenali, dan tanpa tahu bahwa mereka ibu dan anak, Sangkuriang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Wahai Nyai, parasmu sungguh mempesona. Maukah kau menjadi istriku? Ananda tampan dan gagah. Baiklah, aku bersedia. Beberapa hari menjelang pernikahan, Dayang Sumbi melihat luka di kepala Sangkuriang saat ia mengenakan ikat kepala. Ia terkejut. Luka itu persis seperti luka yang ia berikan kepada anaknya dahulu. Jangan-jangan dia adalah anakku sendiri, Sangkuriang. Setelah menyelidiki lebih dalam, Dayang Sumbi yakin bahwa Sangkuriang adalah putranya. Ia pun mencari cara untuk membatalkan pernikahan tanpa mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Sangkuriang, jika kau ingin menikah denganku, buatkan aku sebuah bendungan besar dan sebuah perahu raksasa dalam semalam sebelum matahari terbit. Jika kau berhasil, aku akan jadi istrimu. Apakah kamu sanggup, Sangkuriang? Sangkuriang menyanggupi tantangan itu. Ia memanggil para jin dan makhluk halus untuk membantunya. Dalam waktu singkat, bendungan hampir selesai, dan perahu besar hampir jadi. Dayang Sumbi cemas. Ia pun berdoa kepada para dewa agar menggagalkan usaha Sangkuriang. Tiba-tiba, fajar menyingsing lebih awal. Ayam jantan berkokok, dan sinar merah mulai menyinari langit. Sangkuriang pun marah dengan teriak-teriak. Siapa yang sudah menipu saya? Ini baru tengah malam. Fajar telah datang. Kita harus pergi. Makhluk-makhluk itu pun lenyap. Sangkuriang marah karena pekerjaannya belum selesai. Ia merasa dikhianati, dan ia pun terus berteriak memanggil Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, kau menipuku. Sangkuriang pun menendang perahu besar ke arah utara. Perahu itu terbalik dan konon menjadi Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu terbalik. Setelah itu, Sangkuriang menghilang entah kemana, dan Dayang Sumbi pun menghilang di balik kabut gunung. Hingga kini, Gunung Tangkuban Perahu masih berdiri megah di Jawa Barat sebagai pengingat kisah tragis antara ibu dan anak yang tidak saling mengenali. Pesan moral dari cerita ini, jangan pernah menyembunyikan kebenaran terlalu lama.
Hormatilah orang tua, dan kendalikan amarah, karena satu kesalahan bisa membawa bencana besar. Terima kasih yang sudah mendengarkan, jangan lupa di like dan komen ya guys.